Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Amatir Teknik Channel yang membahas tentang seputar hulu baja ringan. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat meja komputer atau PC menggunakan bahan hulu baja ringan. Saksikan terus videonya, tonton dari awal sampai akhir agar supaya teman-teman tahu dan mengerti bagaimana cara dan proses pembuatannya. Sebelum video ini kita lanjut, ada baiknya teman-teman menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar supaya channel ini lebih maju dan lebih berkembang lagi, dan teman-teman bisa mengupdate informasi dari Amatir Teknik Channel. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Bahan yang kita gunakan yaitu hulu baja ringan ukuran 4x4. Saya menggunakan paku ripet dengan ukuran 3,2 x 11 mm. Dan ini alat-alat yang kita gunakan teman-teman. Langkah yang pertama, ukur hulu dengan panjang 65 sebanyak 2 batang, 140 cm sebanyak 2 batang. Gunakan penggaris siku agar hasil ukur lebih presisi. Kemudian potong semua hulu yang sudah kita ukur tadi menggunakan gerinda tangan. Selanjutnya pada hulu 140 cm, ukur dari ujung sepanjang 50 cm di kedua batangnya, kemudian tandai. Gunakan penggaris siku agar hasil ukur di kedua batangnya lebih presisi. Selanjutnya belah di ketiga sisinya, yaitu sisi depan, atas, dan belakang. Untuk yang sisi bawah jangan ya teman-teman, karena kita akan membuat proses pencoakan. Setelah ketiga sisi kita belah, selanjutnya ukur 3 cm di kanan yang kita belah. Kemudian kita gunting pojok-pojoknya sesuai dengan tanda yang sudah kita bentuk tadi ya teman-teman. Tekuk menggunakan tang, membentuk sudut 90 derajat. Gunting pojok-pojoknya agar hasilnya lebih rapi dan tidak tajam. Setelah proses pencoakan selesai, langkah selanjutnya tinggal kita tekuk saja hingga membentuk sudut 90 derajat. Gunakan penggaris siku agar lebih presisi. Selanjutnya kita kunci dan kita kencangkan menggunakan paku ripet. Beri 2 titik pengunci agar hasilnya lebih kuat dan tidak goyang. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Dan ini saya sudah membuat 2. Langkah selanjutnya tinggal kita gabung, kita buat mal yang nantinya akan kita gabung hingga membentuk sebuah kotak. Itu dengan cara kita mal seperti ini, kita kasih tanda. Selanjutnya kita potong sesuai dengan mal yang kita buat tadi. Potong pojok-pojoknya. Rapikan sudut-sudutnya. Tekuk menggunakan tang. Langkah selanjutnya, setelah coakan kita bentuk, tinggal kita masukkan saja teman-teman sesuai dengan coakannya. Kita paskan di setiap pertemuannya. Gunakan penggaris siku agar sudut yang dihasilkan lebih presisi. Tinggal kita kunci, kita kencangkan menggunakan paku ripet. Beri 2 titik pengunci agar supaya hasilnya lebih kuat lagi ya teman-teman. Lakukan dengan teliti dan hati-hati. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya teman-teman. Gunakan penggaris siku agar sudut yang dihasilkan lebih presisi.
Caranya sama, kita kunci di setiap pertemuannya menggunakan paku ripet. Beri 2 titik pengunci juga agar hasilnya lebih kokoh, lebih kuat, dan tidak goyang. Kemudian pada hulu dengan panjang 65 cm di salah satu batangnya kita ukur dari ujung 3 cm untuk membuat coakan. Kemudian gunting sudut-sudutnya sepanjang garis yang kita buat tadi ya teman-teman. Kemudian tekuk keluar menggunakan tang di dua sisinya, rapikan untuk sudut-sudutnya agar supaya hasilnya lebih rapi dan tidak tajam. Kemudian potong hulu dengan panjang 38 cm, kemudian buat coakan seperti ini ya teman-teman. Setelah coakan kita bentuk, tinggal kita rangkai dengan batang hulu dengan panjang 60 cm yang kita potong di awal. Kemudian kasih jarak dari ujung 10 cm, kemudian kita rangkai, kita kencangkan menggunakan paku ripet. Beri 2 titik pengunci agar hasilnya lebih kuat dan tidak goyang. Begitu juga untuk sisi yang satunya teman-teman, supaya hasilnya lebih presisi, gunakan penggaris siku agar sudut yang dibentuk lebih presisi. Kemudian kita kunci agar tidak goyang. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman, yang sudah kita rangkai dengan jarak 10 cm. Dan ini saya sudah membuat 2. Langkah selanjutnya kita ukur untuk alas dari mejanya sepanjang 38 cm. Gunakan penggaris siku agar hasil ukur lebih presisi. Kemudian ukur 3 cm dari garis yang awal tadi dan ini. Kemudian kita belah, kita buat coakan. Jadi ini proses untuk pembuatannya di sisi yang satunya juga teman-teman. Setelah kita belah tadi, langkah selanjutnya kita potong, kita belah menggunakan gunting, kita buka menggunakan tang. Selanjutnya kita potong hingga terputus. Dan ini hasilnya teman-teman. Langkah selanjutnya untuk kaki mejanya tinggal kita rangkai saja sesuai dengan coakan yang kita buat. Setelah dirasa coakan sudah pas, selanjutnya kita kencangkan menggunakan paku ripet. Beri 2 titik pengunci agar kaki di sudutnya tidak mudah goyang dan lebih kuat lagi. Lakukan dengan teliti ya teman-teman. Lakukan juga untuk sisi yang satunya. Jadi di setiap pertemuannya teman-teman kasih pengunci 2 paku ripet agar hasilnya lebih kuat lagi. Selanjutnya untuk kaki yang depan kita kunci juga teman-teman. Kita kunci menggunakan paku ripet. Jadi setiap kaki di setiap pertemuan teman-teman kasih 2 titik pengunci ya. Selanjutnya untuk kaki yang satunya, caranya sama, kita paskan
Untuk sisi-sisi pertemuannya kemudian kita kencangkan menggunakan paku ripet. Lakukan dengan teliti. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang baru saja menyaksikan video tutorial ini, ada baiknya teman-teman mensubscribe agar supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dan ini hasilnya teman-teman, hasil rangka mejanya untuk sementara terlihat simple dan minimalis. Langkah selanjutnya kita akan buat tempat dari PC nya. Potong hulu dengan panjang 50 cm, kemudian ukur ke sisi panjangnya 25 cm. Gunakan penggaris siku agar hasil ukur lebih presisi. Langkah selanjutnya tinggal kita rangkai saja, kita paskan sesuai dengan garis yang kita bentuk tadi ya teman-teman, dengan lebar 25 cm. Serasa hasil ukurnya pas, langsung saja kita kencangkan, kita bor, kita kencangkan menggunakan paku ripet. Untuk sisi yang satunya juga teman-teman, kita kencangkan menggunakan paku ripet. Selanjutnya kita potong hulu dengan panjang 24 ditambah 38 cm. Kemudian kita belah di ketiga sisinya. Seperti cara di awal, kita akan membuat cowakan ukur 3 cm di kiri yang sudah kita belah. Selanjutnya kita belah menggunakan gunting untuk pojok-pojoknya sesuai dengan garis yang kita buat tadi ya teman-teman. Kemudian buka, rapikan sudut-sudutnya agar tidak tajam dan lebih rapi. Setelah proses selesai, kita tekuk saja sesuai dengan siku, jadi hasilnya lebih presisi. Kita kencangkan menggunakan paku ripet. Beri 2 titik pengunci agar hasilnya lebih kuat lagi. Untuk sisi baliknya juga dikasih titik pengunci teman-teman agar hasilnya lebih kuat lagi. Selanjutnya potong hulu dengan ukuran 70 cm, ukur 3 cm untuk membuat cowakannya. Langkahnya sama ya teman-teman. Setiap kali kita membuat cowakan, tinggal kita ukur berapa besarnya dari titik pertemuannya. Kita buka dengan sudut 90 derajat, kemudian rapikan sudut-sudutnya. Ini hasilnya teman-teman, tinggal kita rangkai saja di sudut L yang kita buat tadi, kemudian kita rangkai, kita jadikan satu hingga membentuk tiang. Caranya sama, tinggal kita kencangkan saja, kasih 2 titik pengunci agar hasilnya lebih kuat dan lebih kokoh.
di sisi yang lainnya juga teman-teman. Dan ini hasilnya. Setelah proses ini sudah kita rangkai, langkah selanjutnya kita rangkai di mejanya. Kita sudah membuat coakan di awal sesuai dengan lebar hulunya, tinggal kita masukkan saja, kita rangkai dan kita paskan. Kira sudah kita pas sesuai dengan tanda yang kita bentuk, tinggal kita kencangkan saja, kita bor, kita kunci menggunakan paku rivet. Lakukan dengan teliti ya teman-teman. Beri 2 titik pengunci agar hasilnya lebih kuat lagi. Di sisi yang pertemuan untuk yang belakang kita kunci dengan 2 paku rivet agar hasilnya lebih kuat dan kokoh. Dan ini hasilnya teman-teman untuk rangka mejanya. Setelah kita rangkai, kita satukan untuk 4 PC nya, jadi ini meja PC nya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, tambah ilmu. Jangan pernah menyerah dan putus asa. Terima kasih dan bye-bye.